Oke, PBI in 16 Minutes adalah sebuah acara bincang-bincang santai, chill, dan hangat tentunya, untuk merekatkan kita semua. Nah, apa aja sih teman-teman yang kita perbincangkan di PBI 16 Minutes ini? Mungkin terdengar berat ya, 60 menit loh. Nah, untuk itu teman-teman, mari saya sampaikan dulu ya. Tentunya acara ini tuh adalah seputar prodi PBI, dunia perkuliahan, tips-tips bermanfaat selama menempuh studi S1, profesi setelah lulus kuliah, pekerjaan, dan topik menarik lainnya tentunya ya. Dengan siapa aja sih kita bincang-bincang? Oh, teman-teman tenang, kita selalu punya tamu-tamu yang paling hebat. Jadi narasumber yang akan diundang itu tentunya adalah mereka yang memiliki pengalaman berprestasi, mahasiswa atau alumni PBI, seperti yang hari ini di episode keempat ini kita mengundang Kakak Reni. Oke Kak, nah selanjutnya tuh untuk teman-teman semua yang kayak pengen kepo nih, penasaran nih, ada prodi apa aja sih sebenarnya di Unika Atmajaya itu. Tenang teman-teman, kalian jangan takut, jangan khawatir, kalian bisa cek langsung di www.atmajaya.ac.id. Dan kalau teman-teman masih bingung nih, bacanya pusing banget nih, teman-teman tentu saja bisa menelpon langsung ke nomor call center yang ada di bawah website tersebut. Karena kenapa sih kamu menyarankan untuk menelpon aja, gak datang langsung ke kampus? Ingat teman-teman, kita sekarang lagi social distancing. Jadi tentunya untuk menyelamatkan diri sendiri dan menjaga keluarga kita, lebih baik kita langsung menelpon saja ya teman-teman. Oke, baik. Karena hari ini Kakak Reni sudah datang dan sudah ada beberapa viewers, saya akan mulai ke acara talk show menarik, bincang-bincang hangat. Apakah Kakak Reni siap? Siap. Oke. Ini merupakan sesi 1 ya, Kak. Jadi, pertama-tama nih, Kak. Jadi, aku tuh semalam udah baca tuh kan tentang kayak CV-nya Kakak. Itu bener-bener menarik dan keren banget. Aku sampai terkagum-kagum dan tercengang. Kayak, wow. Impressive. Nah, sekarang nih, teman-teman kan udah pada tahu nih ya, kan nama guest kita hari ini adalah Kak Reni nih. Tapi apakah Kak Reni berkenan untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut? Siap, dengan senang hati, Merlin. Jadi, Oke, terima kasih, kenalkan Kak. teman-teman, nama panjang saya Irmina Reniati, tapi biasa dipanggil dengan Reni. Saya dulu alumni dari FKIP Bahasa Inggris ya, sekarang PBI ya, program Yes, bahasa ya, Kak. Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris ya sekarang. Yes, Oke. pendidikan bahasa Waktu Inggris. dulu saya tahun 99, aduh udah berasa tua banget. Tahun Enggak, 99, oh Kakak. my God. Tenang, masih tetap muda. Jadi sekarang saya bekerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai Youth Outreach Specialist di bagian Public Affairs Section. Sudah sekitar hampir 14 tahun. Aduh, udah lama banget sih. Berasa tua juga. Terus apalagi ya, saya punya 2 anak laki-laki yang sudah remaja juga, hampir mau kuliah juga. Hobinya traveling, keliling-keliling Wow. gitu. Itu aja sih. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silakan. Wah, oke. Menarik sekali nih, Kakak. Tapi untuk traveling sepertinya untuk saat ini agak sedikit susah ya, Kak, untuk menjalankan hobinya ya. Iya, betul. Oke, Kak. Jadi aku tuh penasaran ya, Kak ya. Kenapa sih, apa yang membuat Kakak ingin memilih jurusan FKIP pada saat itu, terutama pendidikan bahasa Inggris? Di mana orang-orang pada tahu tuh kan kayak bahasa Inggris pasti susah tuh. Ya, jadi dulu itu cita-cita saya pertama kali itu inginnya jadi dosen, gitu. Kebetulan saya berasal dari keluarga guru, jadi mami saya guru, kemudian om juga banyak yang jadi guru, gitu. Cuman kalau jadi guru aja kok kurang gimana gitu ya. Jadi pengennya jadi dosen waktu itu. Hmm.
Dan kebetulan saya waktu itu mendapat full scholarship dari Atma Jaya. Jadi selama 4 tahun full scholarship, waktu itu inget banget hanya membayar 80.000 satu semester selama 7 semester waktu itu saya selesai 7 semester. Dan saya senang bahasa Inggris, saya senang bahasa gitu. Jadi itu salah satu memang my good points at that time dibanding dengan math or science. Jadilah memang cita-citanya pengen masuknya pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi memang nggak salah pilih, cocok banget. Oh, oke. Jadi ini tembakan yang pas gitu ya, Kak ya? Tuh. Oh, wow. Itu keren banget sih, Kak. Terus, Kak, ini Kak, karena itu kan, jadi kan kakaknya udah bilang tuh kan kayak kenapa alasan kakak untuk masuk PBI ini kan karena kan kakak cinta bahasa Inggris lah ya, istilahnya ya, Kak ya. Nah, terus Kak, pasti aku dan juga semua orang di sini tuh penasaran, Kak. Impression kakak tuh, first impression kakak tuh tentang PBI itu gimana sih, Kak? Tentang lingkungan PBI. Mungkin bisa share ke kayak dosen-dosennya, teman-temannya. Waktu itu berapa tahun yang lalu jadi itu ya? Sudah hampir 20 tahun yang lalu kayaknya ya. Kalau FKIP sendiri waktu itu kebanyakan perempuan semua. Jadi satu kelas itu zaman saya ya, satu kelas itu hanya ada laki-lakinya itu sekitar paling banyak itu 5. Jadi selebihnya perempuan. Tapi satu angkatan lebih dari 250 orang kalau nggak salah, sampai 300 orang waktu itu ya. Kemudian dosen-dosennya itu semuanya oke-oke banget, lulusan luar juga. Kemudian saya masih banyak kontak dengan dosen-dosen saya dulu gitu ya. Kemudian saya ingat banget ada Profesor Bambang Kaswanti Purwo, ada sekarang saya nggak tahu mungkin beliau-beliau sudah masih ada atau enggak ya. Kemudian ada Profesor Sunyono, yang mereka juga sebenarnya penulis buku-buku terkenal di Indonesia yang berhubungan dengan apa namanya applied English linguistics gitu, seperti psycholinguistics Prof Sunyono gitu kan ya. Jadi memang keren keren banget. Terus satu hal lagi yang waktu itu paling oke dibanding saya dan teman-teman saya dari fakultas lain gitu ya. Kalau anak-anak FKIP tuh ya, kuliah itu cuman sampai jam 1, setelah itu kita langsung bekerja. Jadi dari semester 1 saya udah nyambi part time jadi guru bahasa Inggris di tempat-tempat les. Jadi kalau kuliah selesai jam 1 saya langsung apa namanya jadi guru les private or in the English courses at that time. Jadi teman-teman yang fakultas lain tuh kayak fakultas hukum, fakultas psikologi gitu, kalau lagi ngobrol-ngobrol, enak banget sih anak FKIP gitu, udah bisa cari duit sendiri. Oh iya dong, itu kelebihannya. Ya, kalau kita sering ngobrol-ngobrol zaman dulu gitu ya, kita mah kuliah jam 1 selesai, habis itu kita kerja dong, terus punya uang sendiri, we got our own money. Dan itu salah satu yang oke karena waktu bekerja jadinya kita sudah bukan lagi raw materials, karena kita sudah punya sedikit pengalaman kerja gitu. Jadi itu nilai jual lebih dari PBI Atmajaya menurut saya. Jadi oke banget. Jadi teman-teman juga jadi pada ngiri. Oh iya ya benar ya. Kita mah nggak bisa kerja, orang kuliah sampai jam 5 sore gitu. Aduh, mana bisa kerja, mana ada yang mau terima kita. Kita kan belum S1. Kalau dari teman-teman yang fakultas lain gitu ya. Cuman kalau dari FKIP nggak apa-apa. Semester 2, 3, 4, 5 semua udah kerja. Gitu. Wow. Cepet cari kerja. Wow, ini keren banget sih, Kak. Itu kayaknya bukan cuma anak-anak fakultas lain ya, kayak tercengang. Saya sendiri, aku sendiri tercengang Kak dengernya, Kak. Kan banyak pengumuman ya biasanya di papan-papan di FKIP tuh. Dicari guru gitu kan, bahasa Inggris. Nah, itu rajin-rajin banget saya dulu ngeliatin papan pengumuman itu untuk cari lowongan pekerjaan. Wow, itu keren banget sih, Kak. Oke, ini Kak, aku jadi penasaran nih, Kak. Kayaknya teman-teman yang nonton juga pasti pada penasaran deh. Kan kuliah ya, Kak. Ya, kuliah itu kan pasti orang-orang pada susah tuh, Kak, manage time kan, Kak ya. Itu Kakak bisa nggak sih kayak sharing-sharing sedikit gitu Kak sama kita? Cara tips and triknya gitu Kak untuk mengatur waktu. Kita tahu kan kayak kan kadang kan ada yang beralasan tuh kan kayak walaupun PBI kan memang jam belajarnya kan memang lebih pendek daripada teman-teman yang lain ya Kak ya ibaratnya ya.
Tapi pasti ada aja tuh anak-anak yang alasan ada PR, tugas, itu, ini. Nah, gimana tuh Kak? Ada tips and trick atau sarannya nggak Kak? Kalau saya soalnya I set my goal from the beginning karena saya waktu itu penerima beasiswa. Kalau nilainya turun sedikit, beasiswanya akan dicabut gitu. Jadi I set my goal ya saya harus selesai seenggak-enggaknya paling lambat itu 8 semester. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Jadi I can give my slots to other people yang memang membutuhkan scholarship begitu. Jadi sebisa mungkin memang apa namanya dibagi waktunya, diatur waktunya supaya waktu itu sih bisa berhasil ya. Jadi sampai jam 12 kuliah, setelah itu langsung ngajar, pulangnya baru ngerjain tugas atau belajar. Atau sebenarnya sih kadang-kadang tempat les itu bisa kita jadiin sarana untuk belajar juga gitu. Karena mungkin murid-muridnya ada yang tanya soal grammar, yang mana tadi kita baru belajar nih gitu. Kan lebih dalam tapi karena apa namanya biasanya sih kalau yang terima tempat kursus bahasa Inggris yang terima anak mahasiswa itu biasanya ngajarnya kindergarten, KG, atau yang apa namanya elementary school, primary school. Yes. Jadi kan masih agak mudah ya. Paling cuman tenses simple present tense yang mudah-mudah kayak gitu. Cuman karena kita udah lebih advance sedikit, jadi kita punya apa namanya knowledge-nya lebih banyak. Jadi itu sebagai sarana belajar saya juga waktu itu ya. Jadi oh tadi tuh begini. Kalau untuk ngajar anak-anak kecil itu jadi seperti ini loh cara ngajarin mereka. Kalau mungkin kalau dosen grammar ngajarinnya karena kita mahasiswa lain gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi memang apa yang dipelajari di kelas itu biasanya sebisa mungkin saya coba aplikasikan di tempat kerja yang sebagai tempat latihan juga gitu. I see. Jadi gini nih teman-teman, kita udah dapet tips and trick loh ya. Yang pertama adalah set our goals. Jangan lupa tuh teman-teman. Dan jangan menjadikan PR atau tugas sebagai sebuah alasan. Karena tempat kerja kita bisa jadi tempat untuk menerapkan ilmu itu sendiri ya Kak. Ya, Nah, betul. tadi aku udah denger dari kakak, karena kakak kan bilang tuh kakak full beasiswa tuh kan ya. Nah, tuh kakak gimana ya kak ya bisa dapat full beasiswa kayak gitu kak? Kakak boleh lagi gak cerita-cerita ke kita kak? Jadi Atma Jaya dulu menawarkan beberapa program beasiswa ya. Ada beasiswa yang ke sekolah-sekolah swasta Katolik, kalau tidak salah beasiswa dari KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Jadi apa namanya teman-teman SMA dari sekolah swasta Katolik Jakarta itu bisa apply, kemudian ikut interview, dites juga waktu itu. Kebetulan 1 tahun itu sekitar 3-5 slot untuk program beasiswa itu. Nah, tapi GPA itu harus di atas 3,5 setiap semester ya. Gitu. Oke. Nah, tuh teman-teman kan jangan pada ragu-ragu lagi nih kalau mau kuliah tapi masih mikir ini itu. Tenang teman-teman, Atma Jaya provide beasiswa teman-teman semua ya. Iya. Tapi untuk teman-teman jangan khawatir juga nih, bukan cuman beasiswa untuk sekolah-sekolah swasta Katolik ya, ada beasiswa-beasiswa juga. Betul ya kakak? Betul, karena dulu kalau nggak salah berdasarkan kalau GPA-nya berapa, dapat beasiswa berapa persen, itu juga ada ya. Karena saya juga dapat itu, karena GPA-nya di atas 3,7, dipotong lagi. Cuman karena saya sudah penerima beasiswa, jadi itu nggak berlaku buat saya gitu, nggak ada double cover. Gitu. Cuman berarti ada teman-teman yang lain dapat gitu. Iya benar-benar tuh. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Boleh nih. Oke, Kak. Nih, Kak, PBI. Kalau kita ngomong PBI, yang orang-orang ingat itu adalah pembelajaran di sana tuh cuma kayak misalkan kayak listening, grammar, speaking, writing, and reading. Dan itu adalah pelajaran-pelajaran yang orang-orang pikir, aduh susah banget, udah selesai urusan. Udahlah, udah. Nah, Kak, aku punya pertanyaan nih, Kak. Kan waktu kakak dulu kuliah pasti ada ya kan, kayak pelajaran yang kakak sukai, dan juga pembelajaran ini adalah salah satu pelajaran ikonik banget yang bisa membantu kakak untuk mempertajam skill kakak dalam mengajar.
Pelajaran apa tuh Kak kalau boleh dijelaskan? Saya dulu suka banget itu dengan, masih ada nggak sekarang CCU? Cross Oh, ada Cultural Kak. Understanding. Masih ada ya? Yes, ada. Oke. Itu pelajaran favorit saya. Karena dari situ Wow. saya dapat banyak banget pengetahuan. Karena saya pikir tadi apa namanya pendidikan bahasa Inggris ya saya cuma akan dapat pelajaran listening, grammar, writing gitu ya. Ternyata saya juga dapat banyak banget yang kayak CCU gitu. Yang mana sekarang itu sangat-sangat berguna buat pekerjaan saya gitu. Karena sekarang my direct supervisor is an American. They are Mhm. Americans. Jadi saya harus tahu dulu kalau working with Americans itu seperti apa gitu. Kemudian budaya bahwa Americans apa namanya are melting pots itu saya dapetin dari sisi cross cultural understanding gitu kan. Terus kalau Aha. Americans are direct gitu yang nggak ada basa-basi itu juga saya dapatkan dari pelajaran CCU gitu. Kemudian ada lagi saya lupa dulu tuh ada English for specific purposes, English for business, English for Hmm. secretary, masih ada nggak tuh ya? Sekarang tuh kita udah diganti jadi ini Kak ada English for Journalism, Japan, Mm-mm, terus apa lagi English for Business, mhm. and then we also have something like I forget it. I forget it Kak. Tapi I'm so itu juga sorry. juga oke banget pelajaran-pelajaran itu ya, karena Mhm. sekarang tetap kalau misalnya I'm going to write to draft letters, itu Mhm. balik lagi English for secretary gitu. Oh, Oh wow. jadi PB itu benar-benar nyiapin mahasiswanya untuk like fully package. Jadi nggak cuman kamu lulus dari PBI kemudian jadi guru, no. Karena kita punya skills yang lain. Kita dikasih skill untuk tadi, untuk kalau mau jadi sekretaris juga bisa. Banyak teman saya yang jadi sekretaris gitu ya. Mhm. Kemudian kalau misalnya mau jadi businessman gitu, itu juga ada English for Business. Kemudian ada yang English Yes. for Specific Purposes, itu juga ada banyak gitu ya. Mhm. Kemudian ada translation, itu Oh juga kalau ya. mau jadi translator, itu juga apa namanya berguna banget gitu. Jadi kita karena kita memang diberikan skill tersebut. Jadi komplit banget karena sekarang di dalam pekerjaan saya di Kedutaan Besar Amerika itu kebanyakan kita harus bisa all the things. Jadi jadi saya biasanya saya karena kita one man kadang-kadang one man go gitu ya. Jadi saya Mhm. kalau pergi sama my direct supervisor gitu kita traveling, kita outreach istilahnya ke suatu daerah baru, ya saya akan jadi penerjemah beliau, saya akan jadi sekretaris beliau, saya akan jadi personal assistant beliau, saya juga akan Wow. jadi MC beliau, seperti itu atau moderator gitu ya. Saya akan jadi karena kita juga dikasih apa namanya dikasih skill untuk presentasi kan ya. Aha. Itu juga. Jadi pede tuh. Anak-anak FK tuh udah pede-pede dulu ya. Anak-anak PB itu pede-pede karena udah biasa kita dilatih untuk di depan karena harus melatih di depan kelas sebagai seorang guru gitu kan. Jadi harus Aha. one the whole package itu sangat-sangat mendukung pekerjaan saya sekarang gitu. Jadi all things ada di saya gitu. Itu berkat PBI Atma Jaya. PBI. Benar. Oke. Jadi kan kalau aku bisa simpulkan nih ya, jadi mata pelajaran di PBI ini benar-benar membantu kakak banget ya dalam pekerjaan kakak saat ini ya. Ya, betul. Wow, itu Iya, keren banget sih Kak. Jadi teman-teman semuanya bisa denger ya dari kakak ini ya. Kalau di PBI itu kita nggak cuma belajar tentang pendidikan tuh, tapi kita juga belajar untuk segala macam hal. Jadi bisa, multitasking guys. yes, betul. Ya, Betul. betul. Jadi zaman sekarang tuh kayak kita nggak bisa berdiri pada satu aja ya Kak, harus ke semuanya ya. Ya, mungkin kalau yang baru apa namanya berpikir masuk pendidikan bahasa Inggris, ntar cuman belajar bahasa Inggris doang kan kita udah canggih bahasa Inggris, udah jago bahasa Inggris. Ada mungkin yang punya pikiran kayak gitu ya. Yes. Maybe some people think like that gitu. But then ternyata it's not only those skills gitu, banyak banget skills lain dan kita bisa kemana-mana. Kayak teman-teman saya yang dari Fakultas Hukum,
ya mereka cuma terpaku jadi pengacara atau hukum gitu kan, nggak Uh-huh. bisa mereka jadi sekretaris kebanting banget gitu, atau mereka jadi translator nggak ada skillnya. Kalau Mhm. dari PBI itu bisa masuk di mana-mana, di semua pekerjaan itu sebenarnya bisa gitu, jadi nggak cuma terpaku jadi guru, nggak kok. That's salah banget. Bisa, Apalagi sekarang ada English for journalism ya. Bisa jadi jurnalis yes. dong. Sekarang social media content writers banyak. Nah, itu juga Mhm. bisa. Bisa kemana-mana. Bisa, kita bisa ya nggak berduduk pada satu tempat aja ya kan ya. Jadi bisa Iya, kemana-mana aja. ya, Oke. betul. Gak terasa nih teman-teman ya. Ternyata sesi satu kita udah selesai nih. Kita masuk ke sesi dua. Oke. Iya. Oke Kak, jadi di sesi 2 ini ada pertanyaan nih Kak. Apa sih yang membuat Kakak, awalnya Kakak kan berpikiran untuk menjadi seorang dosen ya Kak ya? Yep. Terus apa yang membuat Kakak pada akhirnya memilih bekerja di kedutaan besar US? Boleh nggak Kakak cerita-cerita nih untuk kita nih? Boleh banget. Jadi perjalanan hidup saya itu kayak udah di set banget sama Tuhan yang paling di atas gitu. Jadi Uh-huh. sewaktu saya kuliah di Uh-huh. Atmajaya itu saya juga sebagai asisten dosen waktu itu. Kebetulan dosennya itu juga direktur dari Pusat Bahasa Atmajaya. Masih ada ya, Atmajaya Language Center ya, PPB. Ah, masih, Sekarang apa namanya? masih Kak. Hmm. Yang di Nah, K2 kan jadi ya Kak? Ah ya benar, iya, masih. masih ada tuh. Jadi dulu saya diminta beliau untuk jadi personal assistant beliau waktu itu, Uh-huh. membantu di pusat bahasa Atmajaya. Jadi saya juga apa namanya, arranging the schedule of the teachers. Kemudian kalau ada apa guru yang nggak bisa hadir, saya sebagai selalu ready sebagai substitute teacher waktu itu juga. Nah setelah itu ada pengumuman lowongan pekerjaan di salah satu NGO di Jakarta gitu. Uh-huh. Kemudian saya coba apply waktu itu, diterima, tapi karena saya waktu itu masih belum lulus, saya masih part time waktu itu untuk menerjemahkan beberapa buku, karena mereka sedang mengadaptasi buku dari Amerika ke bahasa Indonesia. Jadi enak banget juga kan tuh, selain ngajar, saya kalau ada ini saya juga kerja di NGO, translating books. Nah kemudian kebetulan NGO tersebut juga apa namanya, handling the exchange program dari US Embassy, dari Wow. State Department gitu. Jadi ada program pertukaran pelajar anak-anak SMA ke Amerika itu tahun 2003. Kebetulan saya waktu itu juga sudah lulus 2003 ya. Nah, lanjut lagi saya kuliah di LTBI Atmajaya juga S2-nya gitu. Nah, setelah itu ternyata ada lowongan di Kedutaan Besar Amerika karena background-nya cocok. Saya udah pernah kerja di NGO, kemudian punya latar belakang English teaching. Jadilah saya Uh-huh. masuk di kedutaan gitu. I see. Jadi pada akhirnya tuh ada sesuatu, kayak ada yang lebih membuat Kakak tertarik ya Kak ya, kayak ada sesuatu yang ingin Kakak lampaui batasnya. Kan Ya, awalnya kan batasannya kan dosen ya Kak ya. Ternyata betul. batasannya Iya, itu setelah dilewati. dosen, bener. Karena ternyata to be honest ya, salary yang di offer Uh-huh. di NGO itu jauh lebih tinggi daripada menjadi dosen. For I sure waktu itu see. ya. Begitu. Kemudian ditawar lagi kesempatan lagi di kedutaan dengan salary yang lebih tinggi lagi. Why not? Makanya Oke. jadi karena kesempatan datang ya, why don't you just take it and try gitu. Iya ya. Hmm. Saya setuju, aku setuju nih Kak, karena itu jadi kayak kita punya batu lompatan untuk membuat kita lebih bersemangat ya Kak. Iya, Oh, benar. Dan itu karena Atma Jaya semuanya. Kalau saya nggak kuliah di wow. Atma Jaya, saya nggak jadi personal assistant dosen tersebut, saya nggak bisa kerja di NGO. Kalau saya nggak kerja di NGO, saya nggak bisa kerja di kedutaan Amerika. Gitu. So it's like someone set this up for me. Oke, itu selain bantuan Atma Jaya, doa orang tua yang pasti dari yang Maha Kuasa juga ya Kak ya. Betul. Oke, ini keren banget sih Kakak Reni ini. Oke Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nih Kakak, kalau dihitung-hitung gitu tuh, Kakak udah berapa lama ya Kak kerja di ini?
di Di kedutaan kedutaan. asing? Ya. Saya ini mau masuk tahun ke-14. 14 Hmm, tahun. wow. Nih Kak, ada lagi nih. 14 tahun cukup lama ya Kak ya? Wow. Lumayan lama. Oke. Kak, kalau boleh saya tahu nih Kak, apakah menjadi seorang em, yang bekerja di kedutaan itu tuh Kakak awalnya tuh pernah gak sih kayak bekerja jadi seorang sukarelawan atau Kakak langsung yang dapat upah kayak gitu Kak? Eh, Zaman masih kuliah atau ini nih? Atau sekarang Zaman udah ini nih? Kakak kuliah dulu yang waktu kata Kakak yang ini loh, Kakak coba-coba kerja di sana. Mm-mm. Kalau kerja di kedutaan itu karena memang kedutaan itu hanya menerima karyawannya itu biasanya yang sudah punya experience gitu. Mhm. Minimal itu 2 atau 3 tahun. Jadi memang kedutaan nggak mau terima yang fresh graduate. I see. Jadi memang mereka memang mau orang-orang yang memang sudah capable di masing-masing bidangnya gitu. Hmm, oke. Jadi memang kalau sekarang nih malah saya sering banget volunteering. Jadi ada di pekerjaan saya menghandling the exchange program. Itu ada juga Mhm, anak-anak dari Amerika yang datang ke Indonesia mhm. gitu. Dan mereka itu membutuhkan host families. Jadi sekarang saya sering Oh, banget volunteering jadi host families untuk anak-anak Amerika tersebut tinggal di rumah saya gitu. Kalau itu nggak dibayar. oh Kak, menarik nih. Kalau tentang kayak host family sendiri itu tuh gimana sih Kak rasanya? Apakah Kakak ada ngerasa kayak perbedaan budaya, jadi kayak sharing-sharing budaya di dalam rumah? Kalau biasanya Banyak kan, banget. oke, kan kayak kita tahu kan satu rumah kan ini ya Kak ya, satu rumah tuh biasanya ya culture-nya sama-sama aja ya. Tapi ini kan jadi kayak beda-beda nih Kak. Jadi lebih enak gak sih Kak rasanya? eh, kita saling belajar satu sama lain dan jadi ngajarin juga ke anak-anak saya jadi toleransi Mhm. gitu ya. Kayak Oh, misalnya I tahun see. lalu kita dapat seorang anak Amerika ternyata dia vegetarian. Sementara Oh, kami sekeluarga itu pencinta berat daging. We're beef lover. So can you imagine gitu ya? Kita dapat anak Amerika itu vegetarian yang nggak makan daging. Sementara anak-anak saya Mhm. seneng banget makannya daging. Kalau nggak ada daging di meja makan, mereka bilang belum makan gitu. Jadi kalau cuma dikasih tempe sama tahu dia bilang lauknya mana? Itu lauknya tempe sama tahu gitu kan. But lama-lama ya itu toleransi tadi mengajarkan kalau di in the world itu banyak orang yang berbeda juga, salah satunya vegetarian gitu. Jadi ya siapa tahu kalian kalau lagi nggak ada daging ya harus bisa makan sayuran aja gitu sama tahu sama Mhm. tempe. You have to I be able see. to cope with everything gitu. Jadi itu menariknya sih. Exactly. Kak, aku setuju banget sih kata-kata kakak ini. Jadi kita bisa belajar toleransi juga ya Kak ya. Oke. Oh, Eh, Nih Kak, kayaknya nih ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi sangat akan anak-anak bukan anak-anak ya Kak ya, semua viewers kita kepo termasuk saya sendiri nih Kak. Kayak kan Kakak nih kalau kita dengar-dengar kan artinya kayaknya semuanya udah tercapai ya Kak ya, mimpi-mimpi Kakak udah tercapai, segala sesuatu udah tercapai. Apakah ada Kak salah satu dari mungkin keinginan Kakak di masa lalu atau masa sekarang yang belum tercapai Kak? ada Apakah itu boleh di-sharing Kak? ada. Jadi ya, saya masih mau cita-cita saya kuliah PhD di luar negeri. Itu cita-cita saya yang belum kesampaian. Wow. Jadi udah beberapa ada kayak ada pikiran aduh pengen apply buat PhD nih di mana di negara mana gitu di Amerika karena Mhm. sekarang banyak juga saya dapat info gitu kan PhD pak lewat program Fulbright atau lewat program LPDP atau banyak Mhm. atau university sendiri banyak yang over gitu kan untuk program PhD doktor. Nah, kemudian rencananya sih ya kalau misalnya sudah pensiun gitu nanti saya mau kuliah lagi, kemudian mau balik ngajar jadi dosen. Wow. Masih karena wah di kerjaan sekarang kadang-kadang kangen ngajar. I miss I teaching a see. lot gitu. Karena maybe that's my passion.
Itu cita-cita saya awal gitu ya, jadi dosen. Itu kadang-kadang that passion still like, oh, I miss teaching, I miss students, that kind of things. Gitu. Karena sekarang masih masih sibuk, jadi nggak punya waktu untuk apa namanya teaching ya. Memang sudah ada beberapa yang kadang-kadang pusat bahasa Atmajaya sendiri, ya ayo kalau mau balik ngajar ayo gitu. Mau hari apa atau mau Sabtu, but karena anak-anak masih belum bisa ditinggal, jadinya belum. Nah itu masih cita-cita saya kalau anak-anak udah bisa ditinggal, mereka udah gede banget gitu ya. Jadi saya bisa balik ngajar lagi. Mungkin ngajar PBI. Boleh, Kak. Iya. Oke, Kak. Jadi kalau aku bisa simpulkan ya, Kak ya, jadi walaupun Kak udah sampai titik di mana orang-orang tuh merasa wow banget, tapi Kakak tetap ini ya, Kak, tetap ada rasa rindu, kekangenan akan PBI, mengajar ya, Kak ya. Ya, tuh. Wow. That's my passion. Ini kalau sekarang ada sih flashback. ngajar gitu. Ngajar paling cuman kalau lagi presentasi soal program. Jadi sekarang mungkin saya ngomongin kerjaan saya ya. Saya sekarang youth outreach. Ada pertanyaan nggak soal itu? Ntar saya malah udah oh iya nih. udah menjawab teman-teman, itu. Teman-teman semua nih yang di sini nih, apakah punya pertanyaan? Nanti sebelum kakaknya nanya-nanya lagi, maaf teman-teman, ngomongin yang lain, nanti baru ada pertanyaan nih. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tolong ditaruh di box komentar ya. Siap, ya boleh. Oke. Oke, Kakak. Mungkin ini dulu ya, Kak ya. Kakak bisa sambil cerita-cerita dulu nih, Kak. Ya. Oke. Jadi di pekerjaan saya di kedutaan, sekarang saya bekerja sebagai youth outreach specialist. Itu pekerjaannya memang menjangkau anak-anak muda di seluruh Indonesia gitu. Jadi pekerjaan saya also support my hobbies of traveling gitu. Itu enaknya. Jadi traveling dibayarin kantor. Seluruh Indonesia gitu. Jadi memang tugas saya itu harus memetakan anak-anak muda berprestasi di seluruh Indonesia. Jadi yang mana aja yang belum, kota-kota atau daerah-daerah mana saja yang belum pernah kita siswa-siswinya atau anak mudanya belum pernah kita kirim ke Amerika, kalau mereka berprestasi ya, itu saya datengin biasanya gitu. Jadi kayak misalnya kita belum punya nih dari Sorong gitu. Jadi saya propose ke bos saya mau ke Sorong dong, mau bertemu dengan teman-teman SMA di sana atau dengan teman-teman dari universitas di sana. Ada Universitas Muhammadiyah Sorong, ada IAIN Sorong gitu kan, atau misalnya ke Manokwari ada Unipa, mereka juga punya PBI yang bagus. Saya mau dong ke sana gitu. Jadi saya traveling ke sana, bertemu dengan teman-teman mahasiswa, bicara soal exchange programs. Saya punya program nih mau ditawar yang that I can offer you. Would you like to apply? Kalau kamu bisa memenuhi these qualifications, then you can apply. Kemudian bisa ke Amerika untuk program singkat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi itu menariknya. Nah, kalau waktu presentasi kan saya harus presentasi di depan. Biasanya saya akan menghubungi dosennya, kemudian bilang boleh nggak saya minta waktu satu mata pelajaran atau 30 menit untuk presentasi di depan teman-teman mahasiswa soal program-program kami. Nah itu saya jadi kayak guru lagi di depan kelas, nerangin program-program. Itu kadang-kadang kangennya terobati sih kalau lagi traveling kayak gitu. Karena saya ada di depan kelas ngajar. Kayak ngajar, bukan ngajar. Sekaligus ya, Kak? Sekalian. Ya, setelah itu kalau sudah pekerjaan selesai ya saya traveling. Saya senang banget traveling. Jadi kalau sudah selesai pekerjaan saya biasanya extend. Kalau kayak ke Sorong saya akan ke Raja Ampat. Kemudian kalau misalnya saya ke Berau atau Tarakan, itu bisa mampir ke Derawan. I love snorkeling, I love to see beaches, ocean. Jadi saya akan extend my trip ke tempat-tempat yang oke-oke di seluruh Indonesia. Saya sembari promosi Indonesia nih. Indonesia itu bagus banget. Masih banyak banget di bucket list saya gitu. Jadi seperti itu. Oke, Kak. Kak,
ternyata di sini ada teman-teman kita yang tertarik bertanya nih Kak. Boleh. Nih. Ya, oke. Yang pertama tuh ada salah satu pertanyaan dari teman kita, Shivani. Dia bertanya, Kak, Embassy USA buka vacancy untuk intern nggak ya, Kak? Yes, buka. Oh, oke. Ya, saya baru lihat Buka. kemarin email announcement-nya. Jadi biasanya kita, karena lagi pandemi ya, sorry, biasanya kita akan buka announcement untuk intern itu di bulan Januari. Dan intern itu akan stay di kantor kami itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus selama 3 bulan. 2 atau 3 bulan kalau nggak salah sewaktu break kuliah ya. Ada juga beberapa universitas kayak biasanya saya terima kalau yang di bagian saya itu banyak banget anak sastra Inggris UI. Atmaja harusnya sama dong karena satu jalur ya, mirip-mirip gitu kan. Tapi saya belum pernah dapat nih dari Atmaja ya. Nah, itu biasanya ada satu mata kuliah yang memang mengharuskan mereka untuk kayak semacam PPL ya. Kalau PBI, PPL-nya masih di sekolah kah? Atau boleh di kantor? Masih di sekolah ya? Iya, kasih tahu saya begitu Kak, masih di sekolah. PPL ya? Jadi kalau mereka itu cocok banget gitu. Jadi kayak satu mata kuliah PPL itu jadi intern. Gitu, karena saya sering banget diminta untuk menuliskan review atau evaluasi mereka gitu oleh dosennya setelah intern di embassy sebagai salah satu itu mata kuliah ya. Jadi nanti bulan Januari kepoin embassy social media atau website ya, boleh nanti boleh apply. Oke, boleh nih teman-teman semuanya yang pada kepo-kepo, pengen nyoba nih, kerja ke embassy itu gimana ya rasanya? Boleh nih kepo-kepoin nih websitenya. Kayaknya kemarin Syafani ikut program saya deh, yang menang hadiah goodie bag. Dari PBI Atmajaya sepertinya. Yang ini ya Kak, yang BIPA ya? Kemarin yang BIPA. Oh iya, dia karena dia salah satu penanya pertama Kak. Aku ikut Kak. Kamu juga ikut deh kayaknya, saya lihat sama di absence list. Oke. Yes. Ya, saya biasanya orang di belakang layar. Kalau program-program seperti itu that is one of my portfolios, arranging virtual event seperti itu. Tapi saya biasanya di belakang panggungnya, jadi saya yang mengontak speakernya, pembicaranya, moderatornya, kemudian membuat rundownnya seperti apa, mengundang audiens. Nah, itu juga salah satu skill yang saya dapat dari Atmajaya juga itu. Gitu harus, jadi, karena kita diajarin juga untuk jadi MC. Man behind the scene ya Kak. Yes. Bener. Oke. Kak, nih dari Shivani juga, Kak. Dia penasaran banget nih, Kak. Karena kita tahu kan, passion dia tuh bener-bener nih, Kak. Ini syaratnya apa, Kak? Biar bisa dikirim ke USA. Oh, untuk program kita ya? Yes. Kita kan punya banyak banget program, jadi tergantung programnya apa, gitu. Kayak misalnya dari Atmajaya itu pernah ikut program saya yang SUSI, Study of the US Institute. Itu 2 bulan di Amerika, itu topiknya beda-beda. Ada yang tentang religious pluralism, ada yang tentang environment, ada yang tentang satu lagi itu apa ya, saya lupa, civic engagement gitu. Nah itu jadinya harus sesuai dengan tadi topik-topik tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya passion, kemudian pengen aktif juga. Kayak misalnya kemarin itu yang saya terima itu dia aktif di pastoran. Masih ada ya? Wow. Itu pastoran di Atmajaya. Dulu apa namanya? Unit UKM, unit kegiatan mahasiswa, sekarang namanya apa? UKM itu ya Kak, pastoran Atmajaya ya, yang ada di bawah, di sebelah koperasi sekarang. Yes, aduh saya pengen banget ke Atmajaya, udah lama banget. Pengen banget, tadinya sebelum pandemi mau mampir ke pusat bahasa Atmajaya, mampir ketemu sama teman-teman dulu gitu ya, belum kejadian udah begini. Terus pengen lihat kantin, koperasi, kayak apa sekarang. Kangen banget. Nah jadi kayak tadi kalau misalnya di pastoran Atmajaya, itu kan salah satu supporting religious pluralism. Jadi belajar tentang religious pluralism. Kalau aktif di seperti itu bisa. Kalau misalnya kalau dari Muhammadiyah,
mereka aktif di Pemuda Muhammadiyah, atau kalau di Hah? NU aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, seperti itu. Jadi punya kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu bisa apply program kami. Nanti Wow. pertama sih yang biasanya saya lihat kan biasanya based on paper dulu ya. Ada Mhm. apa namanya formulir pendaftaran. Setelah itu diisi, biasanya saya kasih tips nih dari yang langsung men-shortlist mereka applicants gitu. Yang saya lihat itu harus sesuai dengan apa yang di-apply gitu. Mhm. Kadang-kadang dia bilangnya dia Karang Taruna di rumahnya. Terus dia apply-nya buat environment. Gak nyambung dong. Mana bisa saya Iya. terima gitu. Mana bukti pendukung kalau kamu itu aktif di bidang tersebut gitu. Mhm. Jadi kalau memang sudah punya pengalaman tersebut, coba aja sama bahasa Inggris. Oke, saya yakin dong anak-anak PBI bahasa Inggrisnya oke-oke semua. Amin, Mm-mm. Kakak. Udah itu aja. Nanti kalau sudah memenuhi saya bilangnya apa ya, screening paper, itu akan masuk Hah? ke interview langsung dengan kami gitu. Nah pas interview kayak begini aja, kita ngobrol-ngobrol, passion kamu tuh apa, setelah kamu kembali dari program di Amerika tuh mau ngapain, karena kita pengen yang anak-anak yang sudah kembali itu nggak cuma dipakai untuk dirinya sendiri, tapi give back to the community. Itu yang biasanya kita cari, yang kita berangkatkan gitu. Oke. Jadi dicoba Jadi aja. bisa bisa impact ya, Kak, untuk orang-orang sekitar juga ya. Yes, tuh. Oke, Kak. Gak kerasa ya, Kak, ya. Kita udah hampir 1 jam loh Iya, percakapan kita ini. Nih, Kak, karena udah hampir 1 jam nih, ada satu pertanyaan terakhir nih, Kak. Ini kayak aku mau tanya nih, Kak, kayak Kakak punya nggak sih tips and trick gitu loh untuk anak-anak tuh yang masih kadang suka ragu-ragu masuk PBI ataupun ragu-ragu untuk anak-anak yang baru lulus SMA nih yang ragu-ragu kayak, oh mau masuk PBI tapi nanti kerjaannya cuma ngajar nih, gimana ya? Gimana tuh, Kak? Punya tips and trick-nya tidak, Kakak? tadi yang saya bilang. Karena sebenarnya di PBI kita diajarin untuk macam-macam gitu. Nggak cuma satu skill aja. Itu Uh-huh. bisa benar-benar kemana-mana. Itu banyak banget teman-teman saya juga yang satu angkatan itu udah kemana-mana gitu ya. Dan itu kan menunjukkan kalau memang nggak cuman jadi guru aja sebenarnya lulusan PBI gitu. Jadi mungkin uh, yang udah lulus kayak saya yang bisa ngomong gitu ya. Kalau kayak kamu Hmm. mungkin karena kamu belum lulus, you cannot talk based on your experience gitu ya. Cuma Yes. kalau menurut saya mungkin kita harus lebih sebagai alumni itu harus lebih speak up dan bilang saya lulusan Atma Jaya dan saya bisa kemana-mana, bisa loh kerja di kedutaan Amerika gitu ya, bisa kerja di NGO, bisa kerja jadi translator, bisa Hmm. kerja, aduh banyak banget deh segala macam. Kemarin saya lihat ada yang jadi chef juga ya, Oh oke iya, banget. ada, Kak. Aktor juga, aduh oke banget tuh kan. Jadi bisa kemana-mana sebenarnya gitu. Cuman memang Oke. nggak tahu trennya kalau jadi pendidikan bahasa Inggris tuh kayak jadi guru tuh kayak second layer gitu padahal they are wrong. Kalian salah. Exactly, Kak. Oke. Mungkin masih ini ya, Kak, kayak kalau untuk anak-anak yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah nih, Kak, apakah Kak punya tips and trick kalau cari kerjaan tuh bagaimana harusnya, Kak? Buat yang baru lulus kuliah ya, kadang-kadang masih ada yang idealis nih. Aduh, harus yang gajinya segini. Aduh, kok kerjaannya cuman begini gitu ya. Tetapi itu batu loncatan sebenarnya gitu. Karena banyak Mhm. banget perusahaan-perusahaan besar memang maunya yang sudah berpengalaman. Jadi seenggaknya in your CV please supaya ada experience gitu loh. Jangan experience-nya tuh zero gitu. I Dan see. manfaatkan karena mahasiswa PBI kan yang tadi saya bilang bisa kerja part time kemana-mana ya udah dimanfaatin aja. Tapi jangan sampai banyak juga yang karena kasihkan kerja jadi kuliahnya terbengkalai gitu ya. Nah itu juga jangan. Jadi harus work life balance gitu deh antara mau kerja dapat duit oke okay, tapi tetap kalian harus S1-nya dapetin dulu gitu. Oke, Kemudian I kalau see, misalnya udah Kak. selesai langsung kalau saya ya langsung lanjut Hah? S2 aja itu lebih enak
gitu. Karena masih pikirannya masih fresh. Kalau udah kerja itu pasti banyak banget yang aduh kerjaannya banyak nih nggak bisa kuliah lagi gitu. Sementara sekarang kalau cuma lulusan S1, so sorry to say gitu ya, there are a lot of competitors Oh, di dunia sana gitu. Jadi semakin special you are, itulah yang semakin dicari oleh perusahaan I see. gitu. Oke, Kak. Jadi Iya, kalau bisa aku simpulin nih Kak, kalau untuk anak-anak yang fresh graduate, kayak kalau kalian mau kerja ya jangan kayak ngeliat dari sisi gajinya aja, tapi kalian harus merasa oh ini tuh adalah sebuah pembelajaran untuk saya, sebuah batu loncatan agar betul saya bisa loncatan. Yes, berkembang. ya. Oke, Mm-mm, Kak. mm-mm. Kak Benar. Reni, terima kasih banget. Thank you so much. Terima This is, kasih Merlin. ya, oh my God, Kak, ini adalah end of our session. Padahal aku tuh nggak mau meng-endkan session ini, Kak. Seru banget ngobrolnya, masih banyak pertanyaan, tapi I cannot do anything. Thank Oke, you for Kakak. the opportunity for me ya. Oke, we are the one who should say thank you so much buat kakak, karena kakak udah mau sharing pengalaman kakak udah mau bergabung di PBI in 16 Minutes ini. Karena wow, pengalaman kakak itu sangat worth to hear, worth to listen. Kayak itu tuh penting banget untuk anak-anak zaman sekarang didengarkan, untuk jadi sebagai motivasi buat kita semua. Ya, untuk teman-teman yang lain juga, terima kasih pada semua viewers. Terima kasih untuk Ibu Lani dan juga teman-teman yang sudah menonton. Bulani ya? Kok di saya Ada viewernya satu aja nih atau saya yang salah ya? dari Bulani juga. Oke, teman-teman semuanya nih yang masih pada ragu-ragu sama PBI, ayo join sekarang, jangan ragu-ragu. Udah dengar kan tadi dari gestar kita ini loh. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk Kak Reni, terima kasih untuk viewers semuanya. Dan teman-teman semuanya, sampai berjumpa lagi di PBI in 16 Minutes, sharing episode 5, yaitu episode selanjutnya nanti. Oke, untuk penutup, sekarang sekian dan terima kasih teman-teman. PBI in 16 Minutes, you can be anything. Yes. Bye-bye. Bye.